Halo, apa kabar sayang-sayangku yang sudah mengklik video ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, amin. Banyak orang yang berpikir menekan tombol like and subscribe itu sangatlah susah. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, segeralah memanjakan jari-jari kalian dengan menekan tombol like and subscribe. Kepemimpinan adalah komitmen pada sebuah ide, harapan, dan visi atas hal yang bisa dilakukan, dan harapanku untuk tanah airku dan rakyatku adalah menghentikan pertempuran dan membiarkan anak-anak kita untuk mendapatkan penuh potensi tanpa ada pembedaan gender, status, dan kepercayaan. Kebanyakan orang mungkin tidak mengenal ibu ini. Dia adalah sesosok perempuan pemberani pada masanya, jadi terkhusus buat kaum Hawa pasangkan telinga kalian dan dengarkan, dan buat kaum Adam carilah sesosok pendamping hidupmu yang seperti ibu ini, cantik, pemberani dan karismatik. Namun sebelum masuk ke videonya jangan lupa like and subscribe. Benazir Bhutto, lahir di Karachi tanggal 21 Juni tahun 1953, dia meninggal di Rawalpindi, Pakistan, tanggal 27 Desember tahun 2007 pada umur 54 tahun, adalah perempuan pertama yang memimpin sebuah negara muslim pada masa pasca kolonial. Bhutto yang karismatis terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 1988, tetapi 20 bulan kemudian ia digulingkan oleh Presiden negara itu yang didukung militer, Ghulam Ishaq Khan, yang secara kontroversial menggunakan amandemen ke-8 untuk membubarkan parlemen dan memaksa diselenggarakannya pemilihan umum. Bhutto terpilih kembali pada 1993 namun 3 tahun kemudian diberhentikan di tengah-tengah berbagai skandal korupsi oleh presiden yang berkuasa waktu itu, Farouk Leghari, yang juga menggunakan kekuasaan pertimbangan khusus yang diberikan oleh amandemen ke-8. Benazir Bhutto adalah anak sulung dari Perdana Menteri Pakistan yang digulingkan, Zulfikar Ali Bhutto, yang digantung oleh pemerintah militer Pakistan di bawah keadaan yang luar biasa, dan Begum Nusrat Bhutto, seorang suku Kurdi Iran. Kakek dari pihak ayahnya adalah Sir Shah Nawaz Bhutto, seorang Sindhi dan tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan Pakistan. Bhutto belajar di Taman Kanak-kanak Lady Jennings dan kemudian di Convent of Jesus and Mary di Karachi. Setelah 2 tahun belajar di Rawalpindi Presentation Convent, ia dikirim ke Jesus and Mary Convent di Muri. Ia lulus ujian O-Level dalam sistem pendidikan Inggris, setara dengan SMA kelas 1. Pada April tahun 1969, ia diterima di Radcliffe College dari Universitas Harvard. Pada Juni tahun 1973, Benazir lulus dari Harvard dengan gelar dalam ilmu politik. Ia juga terpilih sebagai anggota Pi Beta Kappa. Ia kemudian masuk ke Universitas Oxford pada musim gugur 1973 dan lulus dengan gelar magister dalam filsafat, politik dan ekonomi. Ia terpilih menjadi presiden dari Oxford Union yang bergengsi. Penahanan, pemilu, dan pengasingan sunting. Setelah menyelesaikan pendidikan universitasnya, ia kembali ke Pakistan, tetapi karena ayahnya dipenjarakan dan kemudian dihukum mati, ia dikenakan tahanan rumah. Setelah diizinkan kembali ke Britania Raya pada 1984, ia menjadi pemimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP) partai ayahnya, di pengasingan, tetapi ia tidak dapat membuat kekuatan politiknya dirasakan di Pakistan hingga matinya Jenderal Muhammad Zia-ul Haq. Pada tanggal 16 November tahun 1988, dalam sebuah pemilihan umum terbuka pertama dalam waktu lebih dari 10 tahun, Partai Benazir, PPP, memenangi jumlah kursi terbanyak di Dewan Nasional. Bhutto diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri sebuah pemerintahan koalisi pada tanggal 2 Desember dan pada usia 35 tahun menjadi orang termuda dan juga perempuan pertama yang memimpin sebuah negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam di zaman modern. Setelah dipecat oleh Presiden Pakistan saat itu dengan tuduhan korupsi, partainya kalah dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Oktober. Ia menjadi pemimpin oposisi sementara Nawaz Sharif menjadi Perdana Menteri selama 3 tahun berikutnya. Ketika pemilihan umum Oktober tahun 1993 kembali diadakan, yang dimenangkan oleh koalisi PPP, yang mengembalikan Bhutto ke dalam jabatannya hingga 1996, ketika pemerintahannya sekali lagi dibubarkan atas tuduhan korupsi. Bhutto dituduh melakukan korupsi namun belakangan namanya dibersihkan.
Ia juga dituduh melakukan pencucian uang negara di bank-bank Swiss, dalam sebuah kasus yang masih tetap berada di pengadilan Swiss. Suaminya, Asif Ali Zardari, mendekam selama 8 tahun di penjara, meskipun ia tidak pernah terbukti bersalah. Ia ditempatkan di sebuah tahanan tersendiri dan mengaku mengalami siksaan. Kelompok-kelompok hak-hak asasi manusia juga mengklaim bahwa hak-hak Zardari telah dilanggar. Bekas Perdana Menteri Nawaz Sharif baru-baru ini meminta maaf atas keterlibatannya dalam penahanan yang berkepanjangan atas Zardari dan kasus-kasus yang diajukan melawan Bhutto. Zardari dibebaskan pada November tahun 2004. Konon mereka mencuri ratusan juta dolar dengan meminta komisi atas kontrak-kontrak pemerintah dan urusan lain-lainnya. Selama lebih dari 10 tahun, suami istri ini telah menghadapi sekitar 90 kasus bersama-sama, tetapi tak satu pun yang terbuktikan. 8 kasus masih tertunda, tetapi Bhutto menyatakan bahwa semua kasus itu bermotivasi politik dan bahwa ia siap menghadapi semuanya. Pada 2005, Asif Zardari mengatakan dalam sebuah wawancara di televisi Pakistan bahwa militer telah menawarkan untuk membebaskannya dan mencabut semua tuduhan terhadap dirinya bila ia setuju untuk meninggalkan politik dan negara itu. Namun Zardari menolak. Baru-baru ini sebuah laporan Auditor Jenderal Pakistan (OJP) disiarkan bahwa Benazir Bhutto digulingkan dari kekuasaan pada 1990 sebagai akibat dari sebuah witch hunt yang disetujui oleh Presiden saat itu Ghulam Ishaq Khan. Laporan OJP itu mengatakan bahwa Khan, disingkat GIK, telah menyetujui pembayaran sejumlah kepada sepasukan penasihat hukum untuk mengajukan 19 tuduhan korupsi terhadap Benazir Bhutto dan suaminya Asif Ali Zardari pada tahun 1990 sampai 92, demikian dilaporkan harian Inggris The News pada tanggal 25 Juli tahun 2006. Laporan OJP itu, yang menantang legalitas tindakan-tindakan Khan, menjadikan Benazir korban sebuah balas dendam politik. Itu biografi singkat seorang perempuan yang pemberani. Next time video. Api sebelah